Salam sejahtera, kembali ketemu ya Sobat Muda. Kali ini kita akan ngobrol langsung bersama Ustadz Krayon yang sedang membuat gradasi warna. Apa itu gradasi? Mari kita cek penjelasan Ustadz Krayon. Yuk. Assalamualaikum Bang Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik, alhamdulillah. Ini Bang, ngobrolin soal dagrasi warna itu. Sebetulnya dagrasi itu apa sih? Contoh-contoh dagrasi diaplikasikan dalam bentuk lukisan atau diaplikasikan dalam bentuk apa itulah. Itu mungkin adik-adik kecil di rumah pengen tahu tentang gradasi itu apa. Oh iya. Nah, kajian kita ini kajian mewarnai ya. Nah, untuk gradasi itu perpindahan warna dari tua menuju terang, dari warna pekat menuju warna yang tidak pekat dan sama-sama kuat. Itu misalkan dari perpindahan warna merah ke kuning itu sama-sama kuat ya, cuman beda warna. Misalkan dari merah ke kuning itu tadi melalui perpindahan warnanya atau gradasinya itu merah vermilion atau oranye kemerahan, terus oranye, terus oranye kekuningan, terus menuju baru kuning. Nah, ini contoh gradasi yang kita saksikan ini dari gelap, hijau gelap menuju hijau muda. Ini sama-sama kuat, cuman masih dalam beda warna atau gradasinya. Kita bisa saksikan hijau tua menuju hijau muda. Itu namanya gradasi perpindahan warna. Dengan teknik ditumpuk-tumpuk itu ya Ustadz ya, berarti ya, biar gelap menjadi agak terang, terus menjadi terang gitu ya. Nah, numpuknya warna yang gelap terus menjadi terang itu terus ditumpangi itu aja atau ada teknik-teknik tertentu untuk seperti itu Bang? Ya, ada teknik-teknik tertentu untuk penumpukan warna itu. Tujuannya untuk menyampur ya, agar merah yang pekat tadi dicampur oranye itu hasilnya vermilion. Nah, cara nyampurnya dengan tumpukan tadi itu bisa dengan memutar-mutar, bisa dengan digosok satu arah, dua arah, bolak-balik bisa. Seperti ini, hitam dicampur merah jadi merah tua. Nah, itu pada bidang geometris ini, bidang lingkaran. Nah, nanti ini rencananya menuju ke kuning gradasi. Nah, tadi bicara tentang vermilion. Vermilion itu apa? Vermilion itu penyebutan nama antara oranye sama merah. Jadi oranye kemerahan. Semu-semu merah itu ya. Kalau orang Jawa bilang itu semu-semu kuning ya. Semu berarti semu ya, vermilion. Abang semu kuning sidik. Itu ya. Oke. Nah, ini ceritanya ini dalam bidang geometri gitu Bang. Ya, ini pewarnaan bidang geometri namun dengan teknik pewarnaan gradasi ini ya. Nah, seolah-olah bidang bulat ini, bidang lingkaran ini seolah-olah membulat. Gitu ya, untuk bisa menggambar sinar sunset ya biasanya seperti itu ya. Diaplikasikan ke alam itu ya. Nah, itu seperti bisa ini ya. Itu misalkan untuk background langit senja bisa juga. Nah, ini yang coklat ini biasanya untuk gradasi warna batang pohon, objek-objek batang pohon atau
Kalau dibalik merah hitamnya di bawah atau yang hitam di atas itu bisa untuk objek-objek tanah, itu gradasinya seperti itu. Iya, 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 iya. Ini caranya untuk ya, ini unsur alam ya berarti ya. Iya, unsur alam. Ini yang segitiga ini biasa nih. Ini warna biru kan nantinya ini ya. Ya, rencananya biru. Tuh, hitamnya campur biru. Jadi biru gelap, terus naik ke atas biru kobalnya, itu biru kobal seperti itu. Nah, campur ke biru muda ini. Biru Segitiga. dongker ya. Kobal itu dongker itu. Kobal yang biru patennya, biru permanennya. Iya. Nah, warna primer. Oh. Wah, ini Nah. bentuk apa ya ini? Ini bidang kombinasi bidang beraturan dan tidak beraturan. Artinya yang itu seperempat lingkaran, yang tengah tak beraturan. Nanti kita coba isi dengan gradasi. Nah, ini kita gradasi dengan warna tadi yang merah menuju kuning, kita coba ya. Tuh, cara nyampurnya ditumpuk lalu diusap muter-muter terus. Bisa juga bolak-balik, digosok-gosok memang karena ini medianya pakai krayon pastel. Bisa juga diaplikasi dengan cat tembok pun pencampuran warnanya hampir sama juga. Tapi cara pengaplikasiannya beda ya kalau menggunakan cat gitu ya Bang ya. Ya, kalau menggunakan cat tembok bisa pakai kuas. Adapun yang media luas bisa pakai spons atau roll seperti itu. Berarti justru gambar-gambar seperti ini bisa diaplikasikan dalam tembok ya. Ya, bisa untuk ruangan gitu, untuk dekorasi ya biasanya ya. Iya. Dekor ruang. Ini seperti kalau saya lihat seperti abstrak ya, gambar abstrak gitu ya. Ya. Ada betul itu kayak gitu Bang Ustadz. Ya, ini masuk abstrak. Versi saya ini masuk abstrak. Bicara tentang abstrak Bang Ustadz. Oh, iya, Abstrak iya. sendiri itu apa sih sebetulnya? Sepengetahuan saya kalau abstrak itu sesuatu wujud bentuk tapi yang tidak seperti objek pada yang kita lihat. Jadi abstrak itu bentuk yang tidak seperti kita lihat, itu maksudnya tidak bentuk real seperti rumah atau pohon atau yang lainnya. Cuman ini suatu bentuk yang lain yang tidak bisa dikatakan tidak bervolume juga. Ini sepengetahuan saya. Nah, kalau lukisan abstraksi itu seperti karya Pak Afandi itu, Itu tidak abstraksi ya. tidak berbentuk yang selazimnya, tapi bisa dicermati bahwa itu ada objek, misalkan orang atau yang lainnya, cuman goresannya berasa tuh. Nah, ini kalau diimajinasikan ke dalam bentuk karya abstrak, ini seolah-olah menurut Bang Ustadz gambar apa ini? Menjelaskan tentang apa atau bagaimana ini? Nah, ini kalau abstrak suatu komposisi ya, komposisi warna dan bidang. Dan bentuk Sehingga tak beraturan itu tadi ya. Bentuknya abstrak itu tadi, bentuk tak beraturan. Cuman kalau sudah menjadi objek, misalkan bisa ditangkap dengan panca indera, misalkan objek muka, roda mobil dan sebagainya, lah itu sudah abstraksi.
Ini versi saya seperti itu. Kalau ada objeknya, misalnya gambar seperti mirip-mirip orang, topeng itu sudah dinamakan karya abstraksi. abstraksi. Kalau seperti ini aja berarti namanya abstrak. Ya. Sebetulnya kalau bicara abstrak dan abstraksi kayak berpola tapi tidak jelas gitu ya maksudnya. Ya, bisa berpola dengan simbol. Biasanya kalau abstrak itu simbol ya, entah dengan itu warna ataupun bidang-bidang seperti ini, itu simbolnya. Bahasa simbol. Berarti, kalau udah ke objek, ada objek tertentu misalkan orang atau muka itu tadi ya, itu sudah abstraksi. Oke. Wah, ini hampir jadi ini. Ya. Ayo kita simak ya adik-adik, bagaimana itu nanti akan menjadi warna-warna yang seperti apa itu ya. Nah ini Kayak ada daun sedikit, malah ini. ya daun, tapi nggak tahu daun apa ya ini ya, masih abstrak. Daun jemani ini. Iya, ini masih abstrak belum. Jadi orang bisa menafsirkan sendiri-sendiri kalau abstrak gitu. Gitu ya. Kenapa sih kok ada lukisan yang dijual mahal, ada kok ini dihargai cuma murah, itu sebetulnya yang membuat seperti itu nilai seninya di mana itu? Selama ini kan menjadi misteri itu ya. Oh iya. Kalau versi saya, mahalnya lukisan itu karena si pelukis sendiri itu untuk membuat yang sama dengan lukisan yang tadi itu sudah nggak bisa lagi, itu menjadi mahalnya itu. Jadi hanya karena ada satu di dunia itu terus jadi mahal gitu ya. Iya, itu hanya satu, itu untuk membuatnya lagi pun sudah sulit dan nggak bisa, bahkan itu mahalnya lukisan di situ. Begitu sobat muda, sepintas wacana dari Bang Ustadz Crayon, bagaimana teknik tadi kita udah belajar semua, bagaimana menumpuk warna, tekniknya kayak apa, dan simak terus pembelajaran kita pada episode-episode selanjutnya tentang teknik kerok dan dari pastel, tapi warna dari pastel tapi dikerok menjadi sebuah lukisan yang indah. Jangan lupa tonton terus video kami. Salam sejahtera, sehat selalu. Jangan pernah lupa patuhi protokol kesehatan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya.